Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan dengan NIM 36 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas TS dari mata kuliah Sistem Kendali dan Otomasi 2. Baik, langsung ke soal. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang microcontroller pada Arduino. Yang kedua, jelaskan tentang fungsi dari komponen berikut. Yang pertama, breadboard. Yang kedua, kabel jumper. Yang ketiga, LED atau light emitting diode. Selanjutnya, LED RGB. Selanjutnya, LCD atau liquid crystal display. Selanjutnya, buzzer. Selanjutnya, resistor. Selanjutnya, fotoresistor. Selanjutnya, potensiometer. Selanjutnya, push button. Selanjutnya, servo. Selanjutnya, modul relay. Selanjutnya, DHT11. Selanjutnya, modul ultrasonik. Dan yang terakhir, kabel USB. Mungkin saya akan menjawab dari nomor 1 terlebih dahulu. Jelaskan tentang mikrometer pada Arduino. Microcontroller merupakan sistem sirkuit berukuran kecil yang terintegrasi dan dikemas untuk melakukan tugas tertentu. Terdapat 3 komponen utama pada microcontroller, yaitu prosesor, memori, dan input atau output. Lanjut nomor 2, jelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen berikut. Di sini saya akan memaparkan komponen-komponen berurutan dari A sampai O. Yang pertama, breadboard. Breadboard adalah alat yang hebat untuk dapat dengan cepat menguji sirkuit prototipe atau mengaitkan sebuah eksperimen cepat. Breadboarding adalah langkah penting dalam menguji ide atau mempelajari cara kerja sesuatu. Fungsi breadboard itu sendiri sebagai tempat uji coba rangkaian elektronika tanpa perlu menyolder, sebagai media pengganti papan PCB atau printed circuit board. Selanjutnya, kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan juga dapat untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Fungsi kabel jumper itu sendiri adalah sebagai media penyalur arus listrik. Selanjutnya, LED. LED adalah singkatan dari light emitting diode, yang merupakan sebuah dioda yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dan seperti halnya dioda LED, juga mempunyai polaritas kaki positif dan kaki negatif, berfungsi sebagai indikator warna. Selanjutnya, LED RGB. Mungkin tidak jauh beda dari LED sebelumnya. LED RGB merupakan generasi penerus dari LED rainbow. Dalam sebuah dioda LED RGB, terdapat 3 warna dasar, yaitu red, green, blue, yang dapat membentuk spektrum warna kombinasi 1,6816,8 juta warna. Mohon maaf. Dengan demikian, LED RGB lebih kaya warna dan metode pencahayaannya lebih dapat diatur sesuai selera pengguna. Selanjutnya, LCD. LCD atau liquid crystal display yaitu jenis display yang menggunakan liquid kristal untuk media refleksinya. LCD dapat digunakan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, TV,
monitor, kalkulator. Fungsi LCD ini sendiri adalah jenis tampilan media yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, ataupun grafik. Bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. Selanjutnya, buzzer. Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang masuk dalam keluarga transducer, yang dimana dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Fungsi buzzer itu sendiri sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi beep. Selanjutnya, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronika. Fungsi resistor itu sendiri digunakan untuk mengurangi arus, menyesuaikan level sinyal, untuk membagi tegangan, membiasakan elemen aktif, dan menghentikan saluran transmisi. Selanjutnya, fotoresistor. Fotoresistor atau LDR atau juga light dependent resistor adalah komponen yang sensitif terhadap cahaya. Ketika cahaya jatuh di atasnya, maka perubahan resistensi. Nilai resistensi LDR dapat berubah pada banyak order magnitudo. Nilai resistansi menurun ketika tingkat cahaya meningkat. Fungsi fotoresistor itu sendiri digunakan di sirkuit di mana perlu untuk mendeteksi keberadaan atau tingkat cahaya. Selanjutnya, potensiometer. Potensiometer itu adalah perangkat komponen elektronika bagian dari sebuah resistor yang memiliki 3 terminal dengan sambungan membentuk pembagi tegangan yang dapat disetel, berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan juga arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Push button. Push button adalah sakral tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Fungsi push button itu sendiri digunakan untuk mengontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Servo. Servo motor adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Selanjutnya, modul relay. Modul relay adalah suatu komponen berbentuk dari relay dengan jumlah channel tertentu. Fungsi modul relay itu sendiri sebagai pemutus sumber tegangan apabila ada konsleting atau kebakaran maupun ada kerusakan pada piranti elektronik, sehingga piranti elektronik tersebut tidak rusak secara langsung. Kemudian DHT11. DHT11 adalah sebuah sensor yang mampu mengukur suhu dan kelembaban. Dan fungsi DHT11 itu sendiri untuk mensensing objek suhu dan kelembaban yang dimiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Selanjutnya, modul ultrasonik. Modul ultrasonik merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara dan digunakan mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu yang ada di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara 40 kHz hingga 40 kHz. Berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Selanjutnya, USB. USB, power USB
digunakan untuk memberikan satu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Mungkin itu jawaban dari tugas UTS yang diberikan dari Bapak dosen pada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.